masih tetap ada dan nanti kami laporkan secara itu. Tapi untuk skema BBM tahun ini gimana Pak? Katanya mau Skema, blending. ya skema kita lagi tunggu waktu aja. Tunggu waktu, saya kan udah bilang tunggu waktu. Dan kemungkinan akan potensi salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah blending. Nah tunggu aja waktunya ya. Saya tidak bisa mengomentari hal yang sudah ngomong. LGBT lah. Apa tuh? Smelter Pak, smelter Gambasa Pak, katanya mau tutup apa benar Pak? Apa yang pas? Yang nikel Pak, Ada smelter nikel di Morowali yang katanya mau ditutup Pak. Yang bilang siapa? Besar. Ada Bapak Karena yang bilang itu siapa? 2004. Ditanya Bundar yang tanya. Hah? Pak, evaluasi pembatasan kuota nikel udah selesai Pak? Tetap 7 kelompok yang mendapatkan DPT. Cuman kalau yang naiknya harga gas dunia kan lagi naik. Jadi dari $6 ke 6,5. Dan untuk sektor energi itu $7. Yang untuk PLN ya. Bisa dijalankan kapan Pak? Nggak ada. Dijalankan kapan? Kalau itu Dijalankan kapan kan 31? sudah, kau baru masuk di sini, baru keluar tahun sini. Kan 31. Saya Harus ngomong, ke Kongres. setiap hari Jumat gue ngomong itu. Ya, saya setiap sholat Jumat tuh setiap Jumat tanya apa sholat itu. Pak, RUEP kalau bahas lagi ya Pak. Hah? RUEP setelah Belum menjadi prioritas. Pak, kalau Pak, soal kalau ekspor RUU listrik ke Singapura gimana Pak? Apakah akan revisi UU ketenaga listrikan jadinya atau? Saya kan udah ngomong bahwa untuk ekspor listrik ke Singapura kita nggak ada masalah, tapi saya tanya Singapura kasih Indonesia apa? Kamu juga harus tanya Singapura loh. Kamu jangan tanya, kamu dari kota mana? Jakarta Post Pak. Jangan tanya Indonesia terus. Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN. Kita pingin untuk sharing. Kita pingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa? Pemerintah expect-nya apa Pak? Ya dia harus melakukan investasi bareng. Kan kita lagi dorong hilirisasi. Kita lagi mendorong hilirisasi, ya dia juga melakukan investasi bareng dong. Jangan energi baru terbarukan kita kirim, dia minta CCS, kemudian Indonesia opo. Tapi berarti kalau rencana untuk revisi UU ketenaga listrikannya belum ada ya Pak? Belum ada rencana ke sana Pak? Saya belum. Taunya gini loh, kebijakan pemerintahan Pak Prabowo yang diperintahkan kepada saya harus mempertimbangkan dan memprioritaskan nasional interest. Oke? Jadi saya tidak mau negara kita itu marwahnya hilang dari negara lain yang terkesan negara lain mengintervensi kita. Tidak ada. Kita baik sama negara lain, kita akan kasih ke negara lain, tapi negara lain juga harus baik sama kita. Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga kasih kita apa? Nah sekarang tim itu lagi berunding. Tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik. Pak Bahlil, ada kemungkinan revisi RUU migas nggak sih Pak? Kan kemarin Bapak bilang IMF itu dokternya agak salah-salah gitu Pak. Ya. Untuk meningkatkan lifting migas, ada Ya. kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Tahun ini revisi. Saya belum bisa menjawab, makanya kalian wartawan lebih pintar daripada aku soalnya. Kemarin Pak Prabowo bilang ada 15 proyek mega proyek hilirisasi itu komoditasnya apa aja ya Pak? Nanti kami laporkan dan nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, Pak Bahlil, saya akan pembantu Presiden. Jangan terlalu laju, pembantu itu harus tahu diri. Ada bos. Pak, Bapak kemarin sempat bilang kalau mau menertibkan lagi yang solar subsidi, Pak. Nah, itu mungkin skemanya bakalan kayak Pertalite atau gimana, Pak? Bukannya Nanti udah ada pada QR. saat sudah konsepnya matang baru saya ngomong. Tapi kalau yang sekarang udah pakai QR itu berarti dinilai belum tepat sasaran ya, Pak? Sekarang sudah bagus, tapi harus lebih maksimal bagusnya lagi. Oke? RPPK kan sudah disepakati Pak. Apa? RPPK Ah, kan sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Nah ini tahapannya sudah 3 undangan bagi Pak atau seperti apa? ya RPP itu rencana peraturan pemerintah. Apa yang mau diundangkan? Oh, sudah di RPP kan bukan disahkan, Pak. undang-undang. Oh ini sudah berapa lama wartawan? Pak, pemangkasan Tanyanya kuota, itu yang enak, yang bisa kita diskusinya bagus. pemangkasan kuota nikel Pak itu udah final belum Pak? Apa evaluasinya udah selesai belum? Yang Untuk pertimbangan harga pemangkasan kuota nikel siapa? yang waktu itu kan katanya akan dipangkas yang tahun Katanya siapa?
Kata Pak Menteri juga Mas. Hah? Kata Pak Menteri juga Pak Bahari. Oh, kata saya, Ah, penataan dan evaluasi untuk menjamin supply and demand. Jadi kan begini, harga itu kalau permintaannya banyak, barangnya sedikit, itu harga naik. Tapi kalau permintaannya rendah, barangnya banyak, itu harga turun. Nah, pemerintah berada pada itu, menjaga antara supply and demand agar harga tetap bagus, tapi juga kebutuhan industri bisa tetap terjaga. Nah, Pak, penegasan lagi Pak yang BBM subsidi berarti untuk tahun ini blending ya? Yang BLT dengan pemotongan harga bensin. saya belum mengatakan blending ya, saya mengatakan bahwa tunggu waktunya akan diumumkan dan opsinya salah satu di antara yang sudah sedikit mendekat adalah blending. Kalau kamu tulis blending tahun ini berarti kamu yang punya ide sendiri. Kalau target pengumumannya gimana Pak? Lebih cepat lebih baik. Ya kita lihat aja. Nanti kan nggak lagi kalian datang. Evaluasi ke pulau. Hah? Undang-undang Minerba yang baru disahkan kemarin itu membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi organisasi keagamaan kemasyarakatan, UMKM dan koperasi maupun perusahaan perorangan untuk mendapatkan akses dengan jalur prioritas dalam pemberian IUP. Ini sebagai bentuk dari implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena seluruh kekayaan itu dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Frasa pasal ini selama ini menurut saya itu sudah adil dan belum adil. Kenapa? Pengusaha-pengusaha gede semua yang ambil itu iup-iup. Ya, aku nggak mau lagi masa pengusaha semua kantornya semua di Jakarta. Ya nanti kita, banyak lah yang meminta. Tapi mereka masih wajib untuk hilirisasi kan ya Pak? Apa itu? UKM dan Ya lain-lain. ada yang untuk hilirisasi, ada yang dia menyuplai untuk industri. Jadi kita kerjasamakan mereka ya. Pak, itu Oke, aku harus skema kerjasama sama perusahaan tambang dan kampus itu gimana Pak? Kan dalam aturannya memberikan sebagian keuntungan untuk itu. Iya, kampus adalah penerima manfaat. Menerima keuntungan di aturan. Ya, menerima manfaat. Jadi nanti begitu undang-undang sudah disahkan, bagi kampus yang mau kalau yang kan banyak juga kampus yang udah kaya, yang nggak butuh. Tapi kita harus memberikan ruang kepada kampus yang butuh. Contoh, kampus di daerah-daerah penghasil tambang, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan. Mereka datang ke saya. Beberapa rektornya datang ke saya. Memohon kiranya mereka juga bisa mendapatkan akses dalam pemberian beasiswa, kemudian labnya, R&D-nya, itu untuk kemudian mereka bisa dilibatkan. Tapi terkait dengan undang-undang itu tidak diberikan ke kampus, tapi diberikan kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan yang nantinya akan dikerjasamakan untuk kampus mendapat manfaat. Skema kerjasamanya seperti apa Pak? Enggak lah, kalau CSR itu jangan persepsikan CSR itu kan hanya untuk kelas terbatas. Berarti skema Saya maunya ada yang lebih dari itu. gimana Pak skema kerjasamanya nanti? Nanti bos, nanti saya lapor sama presiden saya dulu. Kalau saya lapor sama kalian, kalian kan bukan presiden saya. Rencana PP turunan sama permennya kapan Mbak bisa terjadi untuk yang UU Minerba yang baru Di undang-undang mengatakan paling lambat 6 bulan. Pakai aturan itu aja. Ya, makasih ya.